Mari kita awali kajian kita malam hari ini dengan membaca Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wa bihi nasta'in ala umurid dunya waddin. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Walanabluwannakum hatta na'lamal mujahidina minkum was-sabirin wa nabluwa akhbarakum. Dan demi sungguh pasti kami akan mencobai kamu, mencobai kamu, hatta hingga na'lam, kami mengetahui, al-mujahidina minkum, orang-orang yang benar-benar berjihad bersungguh-sungguh di antara kamu dan orang-orang yang sabar. Wa nabluwa, dan kami akan menguji, mencobai, akhbarakum, hal keadaan kamu atau perihal kamu. Surat Muhammad, surat yang ke-47, ayat ke-31. Kajian kita malam hari ini agak mengencong sedikit daripada kajian biasa. Kenapa? Karena berkaitan dengan bala, berbagai macam ujian dan cobaan yang sedang kita alami. Makanya kita alihkan malam hari ini kaji ke situ. Bapak dan ibu-ibu yang berhadir, di antara doa yang diajarkan Nabi sallallahu alaihi wasallam adalah sebagaimana hadis diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Imam Muslim, bunyinya Allahumma inni a'udzubika min jahdil bala wa darakis syaka wa su'il qada wa syamatatil a'da. Ya Allah, sesungguhnya aku berlindung kepadamu min jahdil bara, daripada musibah yang berat atau yang tidak kuat untuk ditanggung. Wadarakis syaka, sebab-sebab yang dapat mengantarkan kepada kesengsaraan. Wasu'il qada, dan qada atau takdir yang membawa kepada akibat buruk. Wasyamatah, kegembiraan musuh ketika ditimpa penderitaan atau kemalangan. Baik, mari kita awali. Yang pertama dulu, kaum muslimin itu, lebih khusus orang mukmin, tidak akan pernah terlepas dari berbagai macam bala dalam kehidupan ini sampai mati. Dan bala itu merupakan suatu keniscayaan, kemestian yang akan dihadapi oleh seorang mukmin, apakah itu menimpa dirinya sendiri, keluarganya, hartanya, atau usaha dan pekerjaannya. Ada saja bala. Lalu apa itu bala? Kalau orang menerjemahkannya kepada kita dengan cobaan
Ada juga orang menerjemahkan dengan ujian. Secara bahasa, bala itu di antara sekian banyak pengertiannya adalah lusuh, usang dan lapuk. Tiba di kain, kain itu sudah lama dipakai. Sehingga kain itu menjadi usang, lusuh, lapuk dia. Warnanya pun sudah tidak nampak lagi, sudah hilang. Tiba di kain. Kalau berdasarkan pengertian kebahasan ini kita ambil bala, berarti bala itu adalah suatu cobaan yang membuat orang yang ditimpanya menjadi lusuh. Lama menderita, hampir-hampir tidak sanggup dia lagi menanggung. Jadi bukan ujian ringan, bukan cobaan ringan, tapi adalah suatu cobaan yang berat. Bernamalah bala. Dan kamu itu, wahai orang beriman, pasti akan dibalai. Namanya walana beluan nakum. Walana beluan nakum. Demi sungguh pasti. Nablu kami membalai. Kami akan membalai, kami akan mencobai kamu atau menguji kamu, pasti. Di mana tak pastinya? Lana beluannakum. Itu menunjukkan pasti. Sampai kapan bala itu akan dialami? Hatta. Hingga na'lam, hingga kami mengetahui. Siapa di antara kamu itu yang bersungguh-sungguh berjihad dan siapa yang sabar. Dan kami, kata Allah, pasti akan mencobai kamu sehingga kami mengetahui hal berita keadaan kamu ketika dicobai itu. Mari kita pahami ayat ini. Tadi sudah kita awali. Orang mukmin itu tidak berhenti. Bala demi bala, cobaan demi cobaan, ujian demi ujian yang akan dialaminya. Tujuan daripada bala itu antara lain adalah untuk diketahui sejauh mana kesungguhan orang, jihad orang mukmin, dan sejauh mana kesabarannya dalam menghadapi berbagai macam persoalan hidup dan hal-hal lainnya. Maka kesabaran itu perlu diuji. Kesungguh-sungguhan jihad itu perlu diuji. Melalui ujian dan cobaan itulah diketahui sejauh mana kesabaran seseorang, sejauh mana jihad dan kesungguh-sungguhan seseorang. Itulah bala. Bahkan sampai bisa mengakibatkan orang lari itulah larut dengan berbagai macam cobaan. Kalau kita kembali kepada surat Al-Baqarah yang terkenal itu, walanabluwannakum bisyai'in minal khaufi wal ju'i wa naqsim minal amwali wal anfusi wath thamarat wa basyiris sabirin. Cukup dua ayat itu saja yang kita renungkan. Demi sungguh pasti kami akan mencobai kamu dengan sesuatu.
Bisyai'in dengan sesuatu. Sesuatu itu tidak banyak, sedikit cuma. Tidak lama, sebentar. Berupa khauf, ketakutan. Nah, ketakutan. Takut di sini banyak. Bagi orang mukmin ketika terjadi petaka, musibah, bencana, hal-hal yang tidak menyenangkan, hal-hal yang tidak sukai, kejelekan, keburukan dan segala macam, itu dapat mendatangkan ketakutannya, dan ketakutan itu ujian. Coba kita. Bagaimana kita ketika mengalami ketakutan dengan adanya kejadian peristiwa tertentu? Apakah takut kita itu menyebabkan kita menempuh hal yang tidak benar? Atau kita melakukan hal-hal yang tidak benar? Atau kita lari kepada Allah? Sabar, ridha menerima, lalu kita berdoa terus-menerus, bersandar kepada Allah. Terus juga berusaha untuk mengatasi ketakutan itu. Maka jadilah ketakutan itu cobaan, bala. Nah, di antara bentuk ketakutan, takut diserang penyakit, kena wabah. Saya tadi baca juga di settingan. Wabah ini tidak kenal agama katanya. Tidak kenal keyakinan. Ini cara orang untuk menimbulkan keraguan-raguan dan kerancuan dalam kita bertauhid kan banyak saja. Perlu saya ingatkan lagi untuk diri saya dan kita semua sejauh apa yang saya pahami. Betul wabah ini menimpa siapa saja. Siapa yang telah digariskannya pasti kena. Tapi berbeda. Kalau dia menimpa orang kafir, jelas itu siksa. Jelas itu azab. Jelas itu iqab. Tapi apabila menimpa orang mukmin, orang beriman, itu jelas untuk mencobainya, untuk mengujinya. Sabarkah dia atau tidak? Ridhakah dia atau tidak? Mengupat, mengerutu, kesal, marah, bagaimana? Jika itu ditimpa atau menimpa seseorang yang lalai, yang lengah, apakah dia kembali kepada Allah atau tidak? Atau makin menjadi-jadi dia? Memang jenisnya juga itu. Kalau saya pahami tidak ubahnya seperti mobil jatuh. Mobil jatuh masuk jurang. Dalam mobil itu ada orang yang ahli maksiat, orang durhaka, orang sombong, orang angkuh. Baginya siksa. Tapi di mobil itu ada juga orang saleh, misalnya. Orang taat, orang baik. Baginya adalah cobaan ujian. Di situ ada orang yang beragama ini tepi-tepi saja, peringatan lah. Nah, kalau orang mukmin yang mati ketika itu, dia bisa dianggap mati syahid kan? Kalau orang kafir mati itu siksa yang didahulukan sebelum siksa sebenarnya di akhirat. Nah, bawa saya contoh ini kepada musibah ini. Itu boleh setuju, boleh tidak. Tapi itu yang saya pahami. Itu yang kita baca dari berbagai macam sumber-sumber. Nah, kembali kita kepada ayat. Walanabluwannakum bisyai'im minal khaufi. Sesuatunya berupa ketakutan. Ketakutan kita itu makin menjadi-jadi lantaran diekspos terus-menerus. Berita demi berita. Informasi demi informasi. Ada yang berupa berlebih-lebihan mana nyawa. Ada yang hoax beritanya. Ada yang orang yang dapat informasi langsung dikirim, langsung dibagi-bagi tanpa menapis. Semalam saya juga dapat kiriman itu. Kiriman menyatakan bahwa tidak semua berita-berita itu benar. Maka dibuktikanlah dalam tulisan itu yang benarnya mana, yang salah mana. Jadi perlu juga kita tapis.
Tapi semuanya itu kan menakutkan. Karena isinya menakutkan semuanya. Dan ketakutan itu bagi orang mukmin adalah cobaan. Bagaimana dia menghadapinya. Dipandang di sisi itu, harus ada yang menakutkan. Dipandang di pada sisi itu, harus ada yang menakutkan. Sehingga orang mukmin itu ketakutan. Nah, bagaimana dia ketakutan ketika itu? Dia menghadapi, menyikapinya. Ini kalau diuji dengan ketakutan, pasti ada yang menakutkan. Kalau enggak kan, ujian dengan ketakutan, kita tidak ada ketakutan, tidak ada ujian. Sama dengan khauf, al-ju', kelaparan, ujian kekurangan harta benda, ujian menimpa diri, ujian menimpa tanam, harus ada seperti itu. Dan seterusnya. Nah, nanti bala-bala itu nanti ada yang terkadang hampir-hampir tidak mampu kita memikulnya. Ya, hampir-hampir tak mampu untuk menanggungnya. Inilah doanya. Allahumma inni a'udzubika min jahdil bala. Mari kita lihat catatannya. Bisa dibaca jahdi, bisa juhdi. Kalau jahdi adalah syiddah wa masyaqqah. Suatu kesulitan dan penderitaan. Jadi bala yang mensengsarakan. Musibah yang mengakibatkan orang betul-betul menderita. Masyakkah, sulit dia. Payah dia, jerih dia menghadapi musibah atau bala itu. Namanya jahdi. Jahdu. Tapi kalau jahdu itu ditukarnya juhdu, maka jadilah juhdu itu mala taqata lahu bihamli, sesuatu yang tak mampu dia untuk memikulnya. La qudrata lahu ala daf'i, tak mampu pula dia menolak menampiknya. Namanya juhdu. Jadi apa beda? Kalau juhdu tidak ada kesanggupan, tidak ada kemampuan untuk memikulnya. Tetapi juga tidak ada kekuatan untuk menolaknya. Jadi mala taqata lahu bihamlihi wala qudrata lahu ala daf'i. Tidak mampu menanggungnya, memikulnya. Juga tidak ada kekuatan untuk menolaknya. Namanya juhdul bala. Kalau dibaca juh, dalam pengertian itu berarti maknanya Allahumma ya Allah, ini sesungguhnya aku berlindung kepadamu daripada juhdil bala, suatu cobaan yang tidak ada kemampuan untuk memikulnya dan tidak ada kekuatan untuk menolaknya. Kalau bunyinya juhdil bala. Apakah bala itu rupa yang menimpa jasadian? Seperti sakit? Atau hal-hal yang menimpa jasad? Atau hal-hal yang tidak menimpa jasad, sifatnya psikis kita, jiwa kita yang mengalaminya. Kalau yang menimpa badan kan jelas, menimpa tubuh, itu fisik. Tapi ada yang menimpa psikis kita. Apa contoh yang menimpa psikis? Ya banyak bah. Difitnah, dituding, dituduh, disingkirkan, dijatuhkan, dikucilkan, dicari-cari kesalahannya, dibongkar-bongkar rahasianya, sehingga dia mengalami suatu penderitaan. Dan ini lebih berat daripada menimpa fisik. Kalau yang menimpa fisik yang sekarang,
Itu sakit berupa virus. Tapi kita yang belum ditimpa dan kita tidak tahu apakah kita timpa. Itu sudah beban psikis kita. Kan? Nyalun boleh tapi kita lah ndak mati ketakutan lah, hidup ketakutan. Kalau mati ketakutan lah habis dah. Cemas, khawatir. Alun lah, awaklah. Itu menimpa psikis. Kedua-duanya, apabila kita hampir-hampir tidak mampu untuk menanggung, memikulnya, dan kita tidak pula kuasa untuk menolaknya. Ya Allah, aku berlindung kepadamu daripada ini. Allahumma inni a'udzubika min juhdil bala. Kalau dibaca juhdi. Kalau jahdi bacanya masyakkah, adanya kesulitan, kepayahan memikulnya. Nah, itu bedanya. Kalau jahdi, payah kita memikulnya. Berat untuk menanggungnya. Kalau judi, tidak mampu untuk memikulnya. Apa yang maksudkan berlindung? Ya, berlindung kepada Allah. Ketika ditimpa, kita mengalami al-bala seperti itu, jangan sampai kita menempuh hal-hal yang tidak benar. Cara-cara yang tidak izinkan. Jangan sampai kita putus asa, patah hati, hilang harapan. Atau jangan sampai nanti salah paham dan menuduh hal-hal yang tidak benar kepada Allah. Atau sampai mengeluh, ya Allah kenapa begini? Kenapa kami begini? Kenapa? Seakan-akan kita protes kepada Allah. Jangan sampai seperti itu. Karena bagaimanapun, seorang mukmin itu ada saja bala yang menimpanya. Andaikan tidak ada corona sekarang, apakah kita tidak timpa bala? Pasti timpa bala yang lain. Itu yang harus kita pegang. Ya, saya ingatkan, andaikan tidak ada virus corona, yang namanya mukmin akan ada terus bala itu. Dan ini menurut paham saya ini bahagian daripada bala. Balanya berat karena bukan hanya kita yang merasakan. Secara berbangsa pun kita merasakan. Nah, bagaimana kita ketika dicobai dengan bala seperti ini, kita selamat menempuhnya, bisa melaluinya. Tidak menghadapinya dengan putus asa, patah hati, hilang harapan, atau menempuh dengan cara-cara yang tidak benar, hilang pegang kepada yang di atas, kita mengandalkan hanya logika pikiran kita saja. Ada orang yang menghadapi bahaya sekarang ini hanya mengandalkan otak pikiran saja. Seakan-akan dia lupa penyelamat sebenarnya adalah, pelindung sebenarnya adalah, penjaga sebenarnya adalah Allah Rabbul Alamin. Bukan berarti kita tidak berusaha kan? Berusahalah. Apa usaha kita? Ya apa yang telah dijelaskan oleh para pakar-pakar. Mereka pakarnya. Tapi selaku orang yang beriman, kita harus meyakini bahwa penyelamat, pelindung, penjaga, pemelihara itu hanyalah Allah. Yang akan mengenyahkan, yang akan melenyapkan, yang akan menyingkirkan, menghilangkan, menjauhkan kita daripada bala itu juga Allah. Kalau usaha kita, ya usaha. Tapi bukan usaha yang menyebabkan terjauhnya sesuatu. Allah juga. Itulah prinsip orang beriman. Karena kita tidak bisa apa-apa kan tanpa Allah. Nah, ini yang pertama. Allahumma inni a'udzubika min jahdi atau juhdil bala. Untuk apa bala? Tapi yang tadi surat Muhammad ayat ke-31. Hatta na'lam.
hingga kami mengetahui, dalam arti kata bukan Allah tidak tahu, Allah Maha tahu. Tapi dengan cara begitu Allah beritahu. Saya ulang lagi. Hatta na'lam, hingga kami mengetahui, bukan berarti Allah tidak tahu. Allah memang tahu. Dia alim. Cuma dengan adanya bala itu kita baru tahu. Dengan cara itu Allah memberitahu. Kita diperlakukannya sebagai orang yang sedang diuji, dicobai. Nah, tahulah ketika itu kita termasuk orang yang mujahidin kita atau sabirin. Atau termasuk orang yang sebaliknya. Termasuk orang yang terus bersungguh-sungguh berjihad. Baik berjihad fisabilillah di medan juang sana, atau berjihad dalam kehidupan keseharian. Jihad itu kan dibagi-bagi. Apakah kita termasuk orang yang sabar menerima ini? Sabar itu bukan pasrah. Atau sebaliknya. Dengan cara begitulah kami tahu. Artinya kami memberitahu kepada kamu melalui ujian. Sama dengan guru lah. Kami guru-guru atau kita guru-guru atau pesepak guru, dia mengasih ujian kepada murid, itu supaya murid tahu nilainya berapa. Supaya orang tuanya tahu kemampuan anaknya sudah sampai di mana. Kalau guru tidak diuji pun sudah tahu dia anaknya. Namanya guru. Andaikan saya guru nih, belajar dengan saya setiap hari, belajar membaca, saya tahu kemampuan masing-masing. Karena setiap hari saya mengajar membaca. Ini Bapak Budi, ini Ibu Budi, ini si Susi dan si Wati, katanya. Tahulah setiap hari, ini anak ini payah membaca, ini cepat membaca, ini masih teloh, ini masih gelentong pentong membaca. Ini berhitung, kadang-kadang kali-kali dapat, tambah-tambah dapat. Tahu kan? Lalu, untuk supaya murid itu tahu sampai di mana kemampuannya, orang tuanya juga tahu sampai di mana kemampuan anak, diuji. Dicobai. Dengan cara ujian itulah, sang guru memberitahu kepada anak, kamu segini. Orang tuanya supaya jangan protes, anak bapak ibu segini kemampuannya. Guru sudah tahu lah nilainya. Tapi kalau tidak diuji, tidak coba, langsung saya dikasih nilai, ini 4, ini 6, ini 7, ini juara 1. Oh, protes lah. Protes. Yang protes siapa? Pertama murid, kedua orang tua. Sedangkan diuji saja orang tuanya juga sudah protes. Anak kami baik, anak kami rajin katanya. Nah, melalui itulah hatta na'lam, kami mengetahui siapa yang sabar, siapa yang sungguh-sungguh. Kira-kira sebagai perumpamaannya seperti itu. Allah bukan tidak tahu siapa kita, dia maha tahu lah. Apakah Allah tidak tahu dengan kesabaran kita? Maha tahu. Dengan kesungguhan kita, maha tahu. Cuma supaya kita tahu. Perlu ada ujian. Perlu ada cobaan. Ini dia. Apabila kita ditimpa oleh suatu bala yang hampir-hampir tidak mampu kita menghadapinya karena beratnya, atau betul-betul tidak mampu memikulnya dan tidak mampu pula menolaknya. Allahumma inni a'udzubika min jahdi atau min juhdil bala. Masukkanlah corona ini kemana mau dimasukkan ini. Bisa kita pikul atau tidak mampu kita pikul. Tapi saya yakin corona ini termasuk bala bagi orang mukmin. Karena dia termasuk hal yang menakutkan, yang akan menimpa fisik dan psikis kita. Satu. Yang kedua, wadarakis syaka. Darakis syaka. Diterjemahkan di sini suatu sebab-sebab yang akan mengantarkan kita kepada kesesaraan. Namanya darak. Darak itu kan didapati, disusul. Jadi daripada darak syaka, aku berlindung kepadamu ya Allah. Jangan sampai aku
mendapatkan, mengalami syaka. Syaka itu kesengsaraan. Kesengsaraan namanya syaka. Apa syaka? Ya masyakah, suatu penderitaan, suatu kesengsaraan yang membinasakan kita. Baik membinasakan diri, dunia kita, diri kita, harta kita, keluarga kita, dan di akhirat nanti sesuatu perbuatan yang dapat mensengsarakan kita di neraka. Apa ini? Mohon perlindungan kepada Allah, jangan sampai kita melakukan sesuatu yang akibatnya kita menanggung kesengsaraan, kebinasaan yang di dunia ini. Apa di dunia yang menimpa diri, harta, keluarga. Kalau dari akhirat adalah daripada kita memperoleh iqab, azab, siksa lantaran dosa-dosa dan kesalahan kita. Itu maknanya darakis syaka. Ya Allah, aku berlindung kepadamu daripada melakukan perbuatan, pekerjaan, amalan yang dapat mengantarkan aku kepada sebab-sebab terjadinya kesengsaraan, kebinasaan yang menimpaku di dunia dan akhirat. Di dunia yang menimpa diri, harta, keluarga. Di akhirat berupa azab, siksa lantaran dosa-dosa dan kesalahan yang kita lakukan. Namanya darakis syaka. Intinya yang tadi, kita berlindung kepada Allah, janganlah sampai kita melakukan tindakan perbuatan yang tindakan perbuatan itu ujungnya kita mengalami kesengsaraan, kebinasaan dunia dan akhirat. Di dunia menimpa diri, harta dan keluarga, di akhirat nanti nampak siksa, iqab dan azab lantaran dosa yang kita pikul. 2. Yang ketiga, su'il qada. Su' jelek, su' buruk. Lawannya husnu, baik, bagus. Apa itu qada? Qada keputusan. Atau takdir. Itu aku berlindung kepadamu ya Allah daripada takdir yang membawa kepada yang buruk. Apa itu takdir? Suatu ketetapan, suatu keputusan yang telah ditetapkan di alam sana. Yang telah ditetapkan di alam sana, ada baik, ada buruk. Takdir itu kan ada yang baik, ada yang buruk. Iman kepada kadar baik dan kadar buruk. Nah, ada satu lagi. Yang takdir itu bisa ditolak dengan doa. Apabila kita berdoa, tidak jadi datang menimpa kita yang buruk itu. Tapi apabila kita tidak berdoa dan tidak berlindung dan tidak berharap kepada Allah, menimpa kita. Kedua-duanya takdir. Maka rajin kita berdoa, memohon meminta kepada Allah agar kita dipelihara, dijaga daripada ketetapan atau takdir yang buruk, supaya jangan menimpa. Maka doa bisa dikatakan dapat menolak takdir. Nah, itu kehebatan doa. Jika kita tidak berdoa, tidak berlindung, tidak meminta kepada Allah, berarti kita tidak berusaha. Semula kalau kita berdoa tidak dapat dan tidak menimpa kita yang jelek yang buruk, lantaran kita tidak berdoa, kita ditimpanya. Kira begitu. Nah, di sini sebentar. Di sini su'il qada, su' buruk. Buruknya keputusan takdir. Aku berlindung kepadamu ya Allah, jangan sampai aku ditimpa. Aku berdoa kepadamu ya Allah, bermohon kepadamu Allah daripada
takdir yang membawa akibat buruk. Itu yang ketiga. Kita cepatkan saja karena hari sudah hampir habis. Kemudian wasyamatatil a'da. Syamatah. Syamatatil a'da. Syamatah itu maknanya adalah kita mengalami sesuatu yang tidak menyenangkan atau sesuatu yang kita benci dan kita tidak suka itu terjadi, lalu orang galak mencelewak, ketawa orang, senang tidak. Ini senang gembira orang melihat kita duka, namanya syamata. Matinya orang. Mujur jangkang orang. Jadi ada orang yang dengki, ada orang yang dendam, ada yang sakit hati, ada yang tidak senang kita kepada kita. Ketika kita ditimpa oleh kemalangan, kesengsaraan, dia senang. Namanya syamatah. Syamatah itu adik nomor 3 daripada hasad. Ya, saudara kandung yang terbesarnya hasad. Nah, syamatah di bawah itu. Senang, suka melihat orang susah. SMS kan? Senang hati orang yang benci, yang sakit hati kepada kita. Ketika kita mengalami kemalangan. Nah, kita berlindung kepada Allah. Jangan sampai begitu. Sudah terjadi apa, awaknya betapa puas. Nah, berlindung kepada Allah agar kita dipelihara, dijaga daripada syamatatil a'da. Bagaimana maksud berlindung di sini? Ya Allah, janganlah sampai saya mengalami sesuatu yang tidak menyenangkan, yang tidak saya inginkan, lalu gembira orang. Bertepuk tangan dia, senang hatinya. Saya mengalami kedukaan, kesengsaraan, kemalangan, kegagalan, dan segala macam. Orang-orang pada senang dan suka. Intinya, janganlah saya ditimpa oleh hal seperti itu. Pelihara, lindungi, dan jagalah saya seperti itu. Walaupun kita ini tidak akan pernah luput daripada orang yang benci. Di atas dunia ini, tidak ada orang senang dengan kita semua. Kalau begitu, Nabi Muhammad lah orangnya. Padahal Muhammad orang benci sama dia. Sakit hati, marah, dendam, memusuhi. Itu kan sebaik-baik orang. Jadi kalau mencari di atas dunia orang senang dengan kita semua, tidak ada. Elok, ramah, suku seorang sadwalanya, tidak ada dah. Kalau ada, Nabi Muhammad lah orangnya. Karena dialah manusia terbaik, manusia pilihan. Manusia sempurna tiba di ukuran manusia Nabi Muhammad. Tapi ternyata orang, sampai sekarang masih banyak orang marah kepada beliau. Jadi ada saja orang sakit hati, adalah. Apalagi kita orangnya. Jadi bagaimana supaya orang jangan marah? Tidak bisa. Bagaimana supaya orang dengki? Tidak bisa. Supaya sakit hati jangan dendam? Tidak bisa. Cuma bagaimana kita menghadapi orang seperti itu masalah. Menghadapi orang supaya jangan benci tidak pernah ada. Cuma jangan buat perbuatan yang membuat orang benci sama kita. Mari kita memperbuat hal-hal jangan sampai orang sakit hati dengan kita. Tetapi tidak ada orang yang tidak sakit hati sama kita. Pasti ada saja yang sakit hati, yang benci, yang dendam. Yang bingi. Karena kita manusia. Lebih-lebih dengki. Nabi Adam tidak ada salahnya, tapi iblis marah sama dia. Tidak suka sama dia.
benci sama dia, dendam. Apa salah iblis? Nabi Adam tidak ada salahnya. Nah, kita di sini berlindung kepada Allah. Jangan sampai kita mengalami hal-hal yang tidak baik, hal-hal yang tidak kita senang, orang bergembira. Dinampakkannya kegembiraan kepada kita. Nancako matilah. Mujuan itu lapak. Itulah. Jadi orang sudah terambau mimpi janjang. Tu berapa pijak lu teh. Nah, sudah pijak nu huri. Empat ini, Pak. Pertama daripada juhdil bala, yang kedua daripada darakis syaka, yang ketiga pada su'il qada, yang keempat syamatatil ada. Hafallah ini, karena kita pasti akan mengalami hal ini. Pertama kita pasti akan ditimpa bala, ada-ada saja bala. Saya ingatkan lagi, jika tidak corona, ya lainlah. Jangan dikira bala yang menimpa itu hanya corona. Apakah kalau tidak ada corona kita tidak ditimpa bala? Halo? Apakah kalau tidak ada corona lalu kita tidak ditimpa bala? Supaya menjawabnya. Andai pun tidak ada corona, yang bala pasti menimpa kita. Bala itu kan suatu keniscayaan, suatu kemestian untuk menguji iman, menguji kesabarannya, menguji keimanannya, menguji kesungguh-sungguhannya. Itu bentuk bala. Cuma bagaimana kita menghadapinya, jangan sampai kita berputus asa, hilang harapan, patah hati. Teruslah berdoa, berharap kepada Allah, dan juga berusaha dengan berbagai macam usaha untuk menghadapinya. Gitu maksudnya. Yang kedua ini, intinya daripada darakis syaka. Jangan sampai kita melakukan perbuatan yang dapat kita celaka dunia dan akhirat. Kemudian juga su'il qada. Takdir yang menyebabkan kita menderita atau menerima hal-hal yang buruk. Kita doa kepada Allah agar dilindungi. Terakhir, berlindung kepada Allah daripada kegembiraan musuh apabila kita ditimpa oleh bencana dan petaka. Rasanya situ kaji kita malam hari ini. Mudah-mudahan ada faedahnya. Diakhiri dengan mengucapkan subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassallallahu ala Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi jama'in walhamdulillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.